Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan membahas bab kedua, yaitu mengenai fungsi. Ya, pertama kita bahas dulu arti dari fungsi atau definisi dari fungsi. Fungsi dari himpunan A ke himpunan B adalah pemetaan yang memasangkan setiap itu berarti semua, ya. Setiap anggota A tepat satu, ya, tepat satu ke anggota B. Jadi si A ini dipasangkan ke anggota B. Setiap anggota A tepat satu ke anggota B. Contohnya gini. Ini nggak mesti AB ya, bisa apa aja. Contohnya yang pertama ini. Anggota A itu X, Y, Z. Anggota B itu 1, 2, 3. Nah, setiap anggota A itu harus punya pasangan, ya. Setiap anggota A harus punya pasangan dan pasangannya cuma boleh satu. Kita lihat nih contohnya. Ini pasangan ke sini. Satu kan pasangannya. Y juga pasangannya cuma satu. Z juga pasangannya cuma satu. Ini semua punya pasangan. Jadi untuk fungsi, fokusnya di sininya ya. Di A-nya. Atau di bulatan yang sebelah kiri. Contoh lagi yang B. P itu anggotanya X, Y, Z, Q itu anggotanya A, B, C. Kita lihat, setiap anggota P punya pasangan kan? X punya pasangan, Y juga punya, Z juga punya. Dan masing-masing pasangannya cuma satu, ya kan? Ini satu, ini satu, ini satu. Yang C juga gitu. P, Q, R masing-masing punya pasangan dan cuma punya satu. Ini cuma satu pasangan, ini juga cuma satu, ini juga cuma satu. Jadi fokusnya ke lingkaran yang sebelah kiri ya, bukan ke sini. Itu untuk menentukan dia fungsi atau bukan fungsi. Nah, coba mana nih yang di sini ada contoh nih, bukan contoh fungsi ya. Ini merupakan bukan contoh fungsi. Contohnya ini. Kenapa ini disebut bukan fungsi? Karena lihat, ini emang punya pasangan semua sih, tapi kan si Z-nya ini pasangannya 2. Nggak boleh ya, fungsi itu pasangannya cuma boleh 1. Fungsi itu harus punya pasangan, tapi pasangannya cuma boleh 1 gitu. Nah, sedangkan si Z ini pasangannya 2, nggak boleh mendua gitu. Terus yang B, kenapa ini bukan fungsi? Karena Y-nya nggak punya pasangan ya. Y-nya nggak punya pasangan, jadi dia bukan fungsi. Yang ini, yang C ya. Ini kenapa bukan fungsi? Karena pertama, P-nya dia pasangannya lebih dari 1, kan nggak boleh. Dia malah punya 3, itu nggak boleh. Terus lagi, yang bikin dia bukan fungsi, si Q sama R-nya malah nggak punya pasangan. Nah, ini bukan merupakan fungsi. Jadi gitu ya. Bisa dibedakan antara fungsi dan bukan fungsi. Jadi inti dari fungsi adalah si A-nya ini nih, atau yang sebelah kirinya ini, itu semuanya harus punya pasangan dan cuma boleh punya 1 gitu. Nah, fungsi itu ada unsur-unsurnya. Misal nih ada fungsi, ini fungsi kan? Ini fungsi. Nah, unsurnya yang pertama adalah domain. Domain itu adalah daerah asal ya. Daerah asal itu adalah daerah yang sebelah sini ya. Berarti ini domainnya adalah isinya P, Q, sama R tuh ya. Terus ada lagi namanya kodomain atau daerah kawan. Berarti kawannya yang ini nih semuanya. Nah, kodomainnya berarti 1, 2, 3. Nah, rank atau daerah hasil. Daerah hasil adalah daerah di kodomain ini tapi yang dapat tanda panah. Di sini yang dapat tanda panah cuma si 1. Berarti ranknya atau daerah hasilnya itu cuma si 1. Gitu ya. Nah, kita masuk ke sifat fungsi. Sifat fungsi itu ada 3. Ada 3. Nah, gimana cara membedakannya? Pertama, fungsi surjektif. Nah, sifat fungsi, ntar dulu. Kalian harus ingat lagi ya, fungsi itu adalah gimana? Jadi si A-nya atau si domainnya itu harus punya pasangan dan pasangannya cuma boleh 1. Itu harus kalian ingat. Nah, setelah kalian ingat itu baru ke sini ya, sifat fungsi.
fungsi surjektif itu semua anggota B-nya ya, atau si kodomainnya, kodomain itu yang sebelah kanan sini, itu wajib punya pasangan. Terserah pasangannya mau 1, 2, 3, 4. Yang penting dia punya pasangan gitu. Itu untuk surjektif. Ingat ya, wajib punya pasangan. Terserah berapapun. Nah, kalau injektif, si B-nya ini cuma boleh punya 1. Kalau enggak ya udah nggak usah sama sekali gitu. Ya. Jadi si B-nya ini itu pasangannya nggak boleh lebih dari 1. Cuma boleh 1 atau tidak sama sekali. Nah, kalau yang bijektif rata, masing-masing anggota A dan B-nya semuanya punya 1 pasangan. Nah, kita masuk ke contohnya. Coba lihat yang ini. Ini termasuknya ke fungsi apa nih? Kita lihat. Ini surjektif apa bukan nih? Coba kita cek. Kalau surjektif kan B-nya wajib punya pasangan semuanya. Lihat ya, B itu berarti kodomainnya. A punya pasangan, B juga punya pasangan. Oh, berarti iya, ini itu adalah fungsi surjektif gitu. Ya. Ini injektif bukan karena injektif itu kan pasangannya nggak boleh lebih dari 1, cuma boleh 1 atau 0 atau tidak sama sekali. Nah, sedangkan B-nya punya 2. Ini masuknya surjektif. Terus yang contoh B, ini nanti ini tuh masuknya ke sifat fungsi yang mana? Kita lihat. Surjektif bukan. Masing-masing anggota B punya pasangan. Oh iya. Coba lihat. Injektif juga bukan. Masing-masing anggota B punya 1 pasangan. Ya kan? Punya 1 pasangan. Oh, berarti ini juga surjektif. Surjektif, injektif. Terus bijektif. Semua anggota A dan B punya 1 pasangan. Ini punya 1 pasangan, ini punya 1 pasangan. Ini punya 1 pasangan, ini juga 1 pasangan. Ini 1 pasangan, ini juga 1 pasangan. Berarti ini semuanya dong. Nah, jadi sebenarnya bijektif itulah adalah gabungan dari subjektif dan injektif. Jadi ini tuh sebenarnya semua fungsi, tapi lebih cocoknya ke fungsi bijektif ya. Jadi bijektif itu gabungan antara surjektif dan injektif. Terus yang C. Yang C termasuknya yang mana nih? Kita lihat si B-nya. A-nya punya 1 pasangan, B-nya punya 1 pasangan, C-nya nggak punya pasangan. Berarti masuknya ke injektif ya. Karena injektif itu cuma boleh punya 1 atau tidak punya. Nah, cuma boleh punya 1 atau tidak punya. Kenapa nggak masuk ke surjektif? Karena kan kalau surjektif dia wajib punya si B-nya. Berarti ini adalah fungsi injektif. Lanjut yang D. Yang D kita lihat ini surjektif apa bukan. Sebelum ke situ kita lihat ini X-nya punya pasangan A dan B. Kamu ingat lagi definisi dari fungsi. Fungsi adalah apa? Si A-nya itu harus punya pasangan, tapi pasangannya cuma boleh 1, ya kan? Ke awal tadi definisi fungsi. Nah, kita lihat X-nya mendua, berarti dia bukan fungsi. Berarti yang ini bukan fungsi ya, jadi jangan terkecoh. Jadi dia nggak punya sifat. Dia itu bukan fungsi, karena si X-nya ini mendua, gitu. Contoh lagi, yang E. Ini X pasangannya A, yang Y pasangannya B, yang Z pasangannya B. Berarti ini termasuknya apa? Kalau kita lihat, kalau surjektif itu tadi kan wajib punya pasangan semua B-nya. Kita lihat dulu deh, ini fungsi apa bukan? Fungsi ya, karena si A-nya ini punya pasangan semua dan cuma 1. Baru sekarang kita cek sifatnya. Sifatnya, kalau surjektif itu kan wajib punya pasangan semua B-nya. Oh, ini memenuhi. Ya kan? Berarti ini adalah apa? Fungsi surjektif. Gitu. Ya, bisa dipahami. Nah, untuk kali ini kita sampai sini dulu. Untuk selanjutnya kita akan membahas lebih lanjut mengenai domain fungsi.